Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 9 Februari 2024, ataupun ini merupakan akhir minggu pada minggu ini. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi langsung aja kita lihat update kemarin seperti yang sudah saya bilang di community di sini. Bahwa untuk secara teknikal itu kita punya strong support yang ada di harga 2030 dan 2031 ya. Yang dimana case-nya adalah jika harga di break di bawah 2030 dengan penutupan candle di bawah 2030, maka berpotensi bisa turun ke support sampai ke 2023, dan jika harga bisa naik ya, bertahan dari 2030 dan 2031, nanti bisa naik sampai ke 2042, dan jika 2042 lewat bisa sampai 2047 dan 2048. Dan kemarin juga sudah saya bilang ada potensi terjadi head and shoulder pattern di time frame H1 dan H4 juga dengan neckline di strong support 2031 dan 2030. Sedangkan dari segi fundamental kemarin kita melihat data dari tingkat pengangguran mingguan ataupun unemployment claim di sini, yang dimana kalau saya bilang jika jika angka di bawah 200.000, maka itu akan membuat USD menguat sehingga XAU USD akan tertekan ke bawah. Dan jika di atas 230.000 itu akan melemahkan USD dan membuat XAU USD di bawah cukup tinggi ke atas. Nah, kalau dilihat kemarin hasilnya ya, sebenarnya bisa dibilang hasilnya bagus tapi agak buruk sedikit ya. Kenapa? Karena kalau dilihat kemarin ada revisi kenaikan dari data pengangguran sebelumnya, itu kan revisinya dari 224 ke 227. Dan kalau dilihat juga diekspektasikan akan turun ke 221, yang keluar 218.000. Ya, sebenarnya sih kalau secara sekilas ini memang hasilnya bagus ya, tapi karena yang saya bilang kemarin kalau bisa di bawah 200.000 baru itu bisa membuat XAU USD akan bisa drop secara signifikan ke bawah sampai ke 2017 bahkan, atau di bawah 2020 ya. Dan kemarin sebenarnya di sore hari harga penutupan H1 tutup di bawah 2029, lebih tepatnya di bawah 2030 dan 2021 ya. Dan harga seketika langsung turun sampai ke 2021 ya, dia break di bawah 2022 dan 2023. Dan jika kalian ingat sebenarnya ya, area 2019 dan area 2020 merupakan area support yang sebenarnya ada di daily. Ya. Karena kalau kita lihat secara kasat mata ya, area ini merupakan area apa bisa saya bilang ya. Ini saya kasih deh harga 2020 dan 2019. Oke, saya kasih 2020 aja deh ya. 2020 menjadi area bekas jadi support yang ada di daily. Makanya kemarin kalau dilihat harga itu ketika masuk ke dalam range ini ya, ini kan turun dari 2020,27 ya kan. Dia turun sampai sana dan kemudian didorong naik. Jadi memang benar di area ini sebenarnya 2019 dan 2020 ada area support yang tidak begitu kelihatan sebenarnya, tapi itu ternyata di respect oleh market ya. Yang dimana kalau kita lihat pada saat di Januari 2024 kemarin tanggal 24 ya, tanggal 24, tanggal 25, sedangkan tanggal 17 itu tidak pernah di respect oleh market. Jadi ada 4 candle yang tidak merespect market di harga 2019 dan 2020. Selebihnya sih merespect harga market ya, merespect harga 2019 dan 2020. Harga turun sampai ke 2019 dan 2020 ya. Sebenarnya sih kalau data unemployment claim ini bisa di bawah 200.000 ya, mungkin ini akan diendahkan ataupun akan bisa langsung di break ke bawah mengejar 2017 bahkan sampai 2013. Tapi ini hanya penurunannya cuma sedikit ya, dari 227 direvisi bahkan ya. Ekspektasi 221 yang keluar 218.
Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga orang-orang yang sudah nge-sell di bawah 2030 ya, dengan apa ya bisa dibilang ya, orang-orang yang sudah nge-sell di bawah 2030 dan 2031 itu melepas banyak posisi karena data unemployment claim itu tidak semenarik yang sudah saya buat. Ya, jika memang di bawah 200.000 mungkin mereka akan tahan sampai ke 2017 di area support sebelumnya. Tapi karena hanya cuma 218.000 ya, masih di atas 215.000 bahkan. Jadi mereka berpikiran oke, ini rasanya sudah tidak bagus lagi ya, tidak sesuai ekspektasi angka yang keluar, ya sudah mereka langsung close banyak posisinya, sehingga ketika 30 menit setelahnya ya harga turun sampai ke 2020,29, harga langsung dibanting naik ke atas. Ini sebenarnya ada dua kejadian. Yang pertama, para seller di sini sudah close posisi banyak dan melihat 2020 merupakan area daily support yang lumayan ya, di respect oleh market beberapa waktu sebelumnya. Banyak yang join lagi ke dalam market sehingga langsung didorong naik ke atas. Jadi seperti itu alasannya, reasonnya ya. Walaupun secara logik kita 2023 kan bekas area support sebenarnya di sini. Dan kalau dari segi time frame H4, 2020 dan 2021 bahkan sampai 2019 itu kan menjadi area yang pernah sudah saya bilang berulang kali ya, yang ada di sini. Nah, ini memang selalu di respect oleh market, tapi beberapa kayak kemarin yang saya bilang ya 24, 25 dan 17 itu tidak pernah di respect oleh market. Jadi ya perlu diperhatikan sebenarnya 2019 dan 2020 itu merupakan area support sebenarnya yang kalau bisa antara dia di respect market atau tidak di respect sama sekali. Oke, sekarang kalau kita lihat berdasarkan analisa ya, kita hari Rabu kita lihat candlenya itu membuat turun naik dulu kayaknya ya. Oh ya, turun naik kemudian turun naik kemudian turun lagi dan tutup di 2035. Kemarin di hari Kamis harga naik sedikit kemudian drop sampai 2020 kemudian ditutup dengan candle bearish sebenarnya. Kalau dilihat sebenarnya dari sudut pandang daily ya, ini sudah 2 hari tidak ada kejelasan market sebenarnya ya secara daily, karena ini kan menciptakan ekor atas bawah yang cukup panjang sebenarnya. Ini pun terkesan hampir kayak doji sebenarnya. Kalau di H4 kemarin kan sudah saya bilang ada potensi terjadi head and shoulder juga kemarin di sini, dan ya 2031 masih menjadi intact alasan kenapa harga masih stay di sana. Dan kalau kita lihat juga sekarang di time frame H1 ya, ini berarti sudah tidak ada area supply lagi, sudah tidak ada, yang berarti di sini terjadi fake out di 2000 berapa, saya kasih dikit ya. Di harga 2000, kalau kita pakai paling atas di sini ya. Kita pakai paling atas di sini deh ya. Di 2042 berarti ya, di 2042 secara H1 itu merupakan resisten, tapi kalau mau pakai tutup candle bisa di harga 2042,52 sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari strukturnya ya, strukturnya sekarang sebenarnya sudah berubah menjadi bearish ya, karena kalau dilihat kan di sini harga turun naik turun naik turun naik turun naik, turun, break of structure, turun, break lagi ya. Di sini sudah change of character sebenarnya ya. Ketika harga sampai ke 2028, kemudian retrace, kemudian turun ya. Berarti kan di sini sudah change of character, sekarang harga bergerak naik lagi. Nah, kalau dilihat ya, berarti harga tertinggi per sekarang video saya buat adalah di sini. Di harga 2035 harga tertinggi sekarang. Berarti kalau kita tarik Fibo dari swing paling tinggi ke paling bawah ya,
itu 61,8 ada di 2035. Ini karena harga sekarang masih kencang naik, jadi saya rasa agak sulit untuk open posisi sekarang. Sebenarnya sih harga sekarang sudah menjadi apa ya, miris sebenarnya ya dari segi time frame H1. Kalau dari segi time frame H4 kalau dari segi time frame H4, oh dia oke, masih sama ya. Kalau dari segi time frame H4 dia akan buat low di sini, high, break. Nah, di sini dia buat berarti lower low baru. Jadi di sini antara dia membuat inducement dari time frame H4 ya. Dan bisa saja harga bergerak seperti ini loh ya. Seperti ini. Nah. Sorry. Bisa saja harga itu bergerak seperti ini. Bisa aja. Ya, ini sih menurut saya ini plannya masih akan bisa naik sampai ke 2035 kayaknya sebelum bisa bergerak turun. Itu pun kalau jelas harga market pada hari ini ya. Dan kalau dilihat berarti supply terdekat sih sebenarnya yang ini ya. Supply terdekat itu ini sebenarnya, tapi ini kan sudah pernah diambil. Kalau kalian ingin open baru ya. Sebentar, ini sih konfirmasinya nggak ada ya. Harga masih kenceng banget ini naiknya per sekarang video saya buat. Kalau dilihat berarti nah dikit saya kasih ya. Resisten terdekat bisa dipakai di harga ini ya, bisa dipakai di sini untuk resistannya, berarti di sekitaran harga 2037,5. Ini sih untuk tengah-tengahnya ya. Untuk support masih sama di harga 2031 kalau kalian mau pasin banget ya. Itu di harga 2030,85. Itu kalau kalian mau pas banget di sana ya. Jadi kalau consider kalian mau ingin sell sekarang ya. Karena di sini ada satu area supply sebenarnya. Supply terakhir sebelum di atas sih nggak ada ya. Ini sih minor sebenarnya di time frame M15. Ini sih di time frame H1 dan juga M30. Jadi kalau dilihat kalau kalian ingin nge-sell sekarang sih agak worry sebenarnya karena di sini harganya lagi kencang banget naik ya. Harganya kencang banget naik. Kalau kalian ingin ambil instant sell berarti stop loss kalian di atas zona supply berarti di 2040. Ya mau nggak mau nih. Jangan ditaruh di atas 2045 karena itu terlalu jauh ya. Nanti bisa ditaruh di 2040 kalau kalian mau. Karena ini kan range-nya dari 2038 sampai 2034. Kalau kalian mau instant sell sekarang, per video sekarang saya buat, berarti consider take profit kalian itu pendek ya. Hanya sampai di 2030 yang pertama ataupun di 2031. Karena apa? Karena ini kan bekas menjadi resistance become support, support become resistance yang cukup kuat di sini ya. Support, break, turun, resistance break ke atas, kemudian menjadi support di break, kemudian turun lumayan sampai ke 2021 ataupun 2020 ya. Walaupun di sini dari segi time frame H4 kita masih punya utang turun sampai ke 2016 ya. Sampai ke 2017 lah let's say ya. Sampai ke 2017 kita masih punya utang di sana untuk harga bisa turun sampai situ. Jadi walaupun harga kemungkinan bisa turun sampai sana, kalau kalian mau instan di sini ya mau nggak mau stop lossnya di sini ya 50 pip lumayan. Tapi kalau saya sekarang sih belum ya, tapi nggak tahu nanti pada saat saya live nanti sore kemungkinan akan saya update mungkin. Untuk level supportnya ingat di harga 2020 dan di 2021 ya. Karena di sini takutkanlah nanti bisa terjadi fake out lagi. Ya, ini saya buat di 2020 ya. Berarti dari range 2020 itu kalian bisa pakai
untuk harga itu kemungkinan bisa berhenti di sana nih ya. Kalau dilihat harga kan berhenti di 2020,27. Kalau lihat di sebelah kiri tidak ada. Kalau di sini kita bisa buat di 2021,66 ya. Ya. Di sini, dan kalau di paling bawah dari segi time frame H1 kita bisa buat di sini. Nah, di sini berarti ya. Di time frame H1 supportnya kita punya utang sampai 2016,28. Jadi kalau consider kalian ingin sell lagi, sebenarnya lebih aman ya itu tunggu di bawah 2030 lagi kayak kemarin di sini ya. Kalau harga bisa break dengan kencang seperti ini, karena instant sell bisa sampai ke 2021 sebenarnya. Kalau mau, kalau enggak sih nggak apa-apa sebenarnya ya. Jadi kalau secara logika dari time frame H4 ya, 2023 ini kan masih menjadi strong support karena tidak pernah ada close di bawah 2023 dari segi time frame H4. Jadi kalau saya rasa jika H4 bisa close di bawah 2023, entah itu akan terjadi hari ini atau enggak ya. Karena untuk hari ini kita nggak punya berita sama sekali dari USD ya. Jadi kalau H4 hari ini bisa drop sampai ke 2023 dan tutup di bawah itu, kemungkinan kita akan melihat pemantulan di harga 2020 dari segi time frame H1 ya. Ini ceritanya ya, kalau H4 bisa tutup di bawah 2023 ya, tutup misalnya di 2021 tutupnya, kemungkinan akan ada retrace sedikit untuk candle H4 berikutnya dan drop bisa sampai 2016. Karena menurut saya ini menurut saya di sini harganya masih punya utang untuk turun sampai ke 2016 seperti itu. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.